Tiada angin, tiada hujan, tiba-tiba badai menerpa hidup Isabella Gracelina yang damai. Ia diculik, kemudian ditawan dengan tuduhan telah mencuri perhiasan mewah milik seorang triliuner tampan. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Isabella berhasil membebaskan diri atau harus tersiksa di bawah cengkeraman sang penawan yang over-posesif? Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Evating. Sebelum kalian lanjut mendengarkan cerita ini, mohon luangkan waktu 30 detik untuk mendukungku agar terus semangat berkarya, dengan cara like, komentar yang baper, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian langsung mendapat pemberitahuan setiap ada video terbaru dariku. Oh ya teman-teman, nikmati cerita ini berurutan dari awal sampai tamat. Caranya, klik profil YouTube Evating, cek playlist, pilih judul. Nah, akan terlihat urutan partnya. Terima kasih atas dukungannya. Selamat menikmati. Over Possessive oleh Evating. Part 31. Kembali ke rumah yang telah lama ditinggalkan. Jalan raya dipadati kendaraan yang berlalu lalang. Isabella duduk diam di kursi penumpang. Tatapannya tertuju di jalan di depan, sesekali memandang keluar jendela. Keheningan membentang sepanjang perjalanan. Setelah cukup lama, Isabella mengerut kening saat mengenali jalan yang mereka tuju dekat dengan rumahnya. Apakah toko yang Dominic ingin kunjungi berada di sekitar rumahnya? Isabella pikir Dominic akan mengajaknya ke butik di mall. Kerutan di kening Isabella kian dalam saat mobil Dominic memasuki kompleks perumahan yang ia tinggali. Dominic, Isabella menoleh pada pria yang sedang fokus mengendara itu. Dominic melirik sekilas. Ya, kenapa kita ke sini? Kau bilang ingin mengambil barang-barangmu. Ah, Isabella tersenyum, senang Dominic berubah pikiran. Mobil Dominic berhenti tepat di depan rumah Isabella. Ia sama sekali tak heran pria itu tahu alamat lengkapnya. Isabella memutar bola mata saat melihat sebuah banner digantung di pagar, ditujukan kepada kurir, menyatakan dirinya sedang berlibur. Dominic memang sangat licik, tak sabar masuk ke rumahnya. Isabella bersiap keluar dari mobil, tapi Dominic menahan tangannya. Isabella memandang pria itu dengan heran. Tunggu sebentar, kata Dominic. Bertepatan dengan itu, sebuah mobil berhenti di samping mereka. Pengemudi mobil itu keluar. Dominic melakukan hal yang sama. Pengemudi mobil itu mengulurkan kunci pada Dominic, kemudian berlalu. Dominic membuka kunci pagar. Isabella keluar dari mobil dan menghampiri pria itu, sama sekali tak berkomentar tentang bagaimana rumahnya telah dikuasai oleh Dominic. Isabella masuk, Dominic mengunci pintu pagar, lalu menyusul gadis itu. Sementara itu, Randy dan Aldo siaga berjaga di luar pagar, tentu saja dengan cara yang tidak mencurigakan. Mata Isabella memanas saat Dominic membuka pintu rumah untuknya. Ia sangat merindukan rumahnya. Meski sangat kecil dibandingkan rumah Dominic yang besar dan mewah, tetaplah tempat ternyaman adalah rumah sendiri. Isabella sudah tinggal di rumah ini sekitar 5 tahun. Rumah yang ia tinggali sedari kecil lebih besar. Sang ayah yang berprofesi notaris, tidak meninggalkan banyak uang untuk mereka. Sementara setelah kepergian sang ayah, sang ibu yang tadinya ibu rumah tangga, mulai mencoba menjual pakaian. Di sebuah pasar, Malang, 5 tahun lalu pasar tersebut terbakar, Ibu Isabella merugi. Akhirnya sang ibu menjual rumah mereka. Sebagian uangnya digunakan untuk keperluan biaya hidup dan ditabung, sebagiannya digunakan untuk membeli rumah ini. Sejak itu, Ibu Isabella tidak lagi bekerja. Awalnya mereka hidup dari uang tabungan. Sampai kemudian Isabella memiliki toko buku online. Ekonomi mereka pun terbantu.
Isabella masuk dan mendapati rumahnya berdebu. Ia menyeringai sedih melihat rumah yang selalu bersih dan rapi, kini begitu kotor tak terawat. Di dekat ruang tamu ada beberapa kotak paket buku dari penerbit. Isabella senang orang suruhan Dominic tidak membiarkan buku-buku tersebut terkena tempias hujan di teras. Isabella melirik meja kerjanya dekat sofa. Tidak ada lagi laptop yang biasanya selalu berada di sana. Mungkin Dominic menyita laptopnya seperti halnya ponselnya. Isabella memikirkan bagaimana dengan pembeli-pembeli yang pasti bingung mengapa ia tidak membalas pesan. Atau pesanan-pesanan di marketplace yang pastinya otomatis terbatalkan karena paket tidak dikirim. Isabella menghela napas sedih. Tiada angin, tiada hujan, hidup yang tadinya tenang menjadi kacau balau. Tak mau berlama-lama larut dalam perasaan sedihnya, Isabella berkata pada Dominic, "Tunggu sebentar, aku akan mengambil barang-barang yang aku inginkan." Dominic tak memberi reaksi, hanya berdiri memandang ke sekeliling. Isabella yakin pria itu pasti tak nyaman berada di ruangan sempit yang dikelilingi rak-rak berisi buku. Isabella masuk ke kamar, mengambil pakaian dan berbagai keperluan yang lainnya, lalu memasukkan ke koper. 15 menit kemudian, Isabella sudah selesai mengemas semua keperluannya, termasuk novel-novel terbaru koleksinya yang belum sempat dibaca. "Ayo," kata Isabella pada Dominic yang sedang berdiri di dekat rak sembari membaca blurb sebuah novel. Pria itu meletakkan kembali novel ke rak dengan rapi, lalu berbalik dan memandangi Isabella. Tatapannya beralih ke koper di sisi gadis itu. Isabella tersenyum sedih. Ironis sekali meninggalkan rumahnya dan menjadi tawanan pria itu tanpa perlawanan sama sekali. Dominic menghampiri Isabella, lalu meraih gagang koper dan menyeretnya menuju pintu keluar. Isabella memandang ke seantero rumah untuk terakhir kali dengan mata berembun. Lalu tatapannya berhenti pada sebuah figura. Foto ia dan kedua orang tuanya yang diambil saat ulang tahunnya yang ke-10. Air mata Isabella tanpa sadar menetes. Ia merindukan ayah dan ibunya, yang begitu perhatian dan memanjakannya. Tanpa keduanya, Isabella selalu kesepian. Dan kini saat ia menjadi tawanan Dominic, rasa membutuhkan kedua orang tuanya jauh lebih besar. Seandainya ibu dan ayahnya masih hidup, keduanya pasti akan membantunya melewati kesulitan ini. Isabella melangkah meninggalkan rumah dengan harapan sang pencuri berlian yang sebenarnya akan segera menampakkan diri dan membebaskannya dari segala tuduhan. Meski fokus menyetir, sesekali Dominic melirik ke samping. Isabella tampak sedih. Dominic bahkan sempat menangkap air mata yang jatuh membasahi pipi gadis itu saat meninggalkan rumah kecil itu tadi. Ada perasaan bersalah menyentil hati Dominic. Sisi Isabella yang rapuh membuatnya menjadi sosok yang sangat berbeda dengan saat menjadi Catherine. Dominic bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang yang sama bisa terlihat memiliki karakter yang berbeda? Sekarang Dominic ingat. Karakter Isabella sangat berbeda dengan saat berpura-pura menjadi Catherine. Meski wajah serupa, keduanya terlihat bukan orang yang sama. Apakah ini semacam manipulasi? Ketika menjadi Catherine, Isabella mengubah karakternya. Catherine suka barang-barang mewah, gadis itu juga tak segan-segan menyentuh Dominic, bersikap dengan mesra. Sementara Isabella lebih sederhana. Isabella juga tak berusaha menggoda Dominic. Apakah sikap yang bertolak belakang itu karena tuntutan keadaan? Menjadi Catherine harus bersikap lebih glamor dan centil untuk menguras uang Dominic, sementara sikap yang Isabella tunjukkan adalah karakter yang sebenarnya. Atau keduanya adalah orang yang berbeda? Dominic mengerut kening. Ia mulai bingung. Dominic pikir ia harus meminta Xavier menyelidiki ulang. Mungkin ada bagian yang terlewat oleh sahabatnya itu. Mobil Dominic berbelok ke sebuah pusat perbelanjaan. Setelah mengambil tiket parkir di gerbang masuk,
palang terbuka dan mobil Dominic pun melenggang menuju tempat parkir. Mobil Dominic parkir di basement. Menjelang pukul 11 siang, karena akhir pekan, area parkir dipenuhi oleh kendaraan. Dominic keluar dari mobil. Isabella yang masih sedih, hanya membisu, tidak seperti biasanya yang langsung membuka pintu dan melangkah keluar. Jadi Dominic membukakan pintu untuk gadis itu. Isabella memandang Dominic sejenak, lalu dengan muram melangkah keluar dari mobil. Keduanya berjalan menuju pintu masuk pusat perbelanjaan tanpa berbicara satu sama lain. Bella, Dominic dan Isabella menoleh nyaris bersamaan. Tampak seorang gadis seumuran Isabella berjalan mendekati mereka. Bella, astaga, kau kemana saja? Kenapa tidak membalas pesanku? Aku bahkan ke rumahmu dan ada pesan di pagar kalau kau sedang berlibur. Dominic menatap gadis muda berambut sedagu itu dengan sedikit kesal. Sepertinya ia tak boleh lagi mengajak Isabella ke tempat umum. Terlalu berisiko karena Isabella sepertinya memiliki banyak teman. Isabella melirik Dominic sejenak, lalu memandang gadis di hadapannya dan memaksa seulas senyum. Maaf, Livy, aku pergi berlibur beberapa waktu lalu dan baru pulang kemarin. Ada apa mencariku? Oh, Resa ulang tahun. Mama menyuruhku mengundangmu, tapi, yah, aku tak berhasil menemui ataupun menghubungimu. Sekarang ulang tahunnya sudah lewat. Ah, maaf, Livy. Sampaikan salamku pada Bibi, juga Resa. Sepertinya gadis bernama Livy itu sepupu Isabella, pikir Dominic. Ia tak boleh membiarkan keduanya mengobrol lebih lama. Dominic tak mau Isabella salah bicara dan membuat sepupunya curiga. Jadi Dominic berdeham, Bella, ayo. Isabella menoleh ke arah Dominic, begitu juga dengan gadis bernama Livy itu. Dia siapa? Tanya Livy sambil menatap Dominic penuh ingin tahu. Isabella tersenyum kaku. Aku kekasih Isabella, jawab Dominic cepat. Maaf, kami sedang buru-buru. Dominic menggamit tangan Isabella dan mengajaknya masuk ke pusat perbelanjaan, mengabaikan gadis bernama Livy itu yang mungkin merasa kesal dengan sikap Dominic yang terkesan kurang ramah. Dominic memang bukan tipikal yang suka berbasa-basi, apalagi dengan orang asing. Sembari menggandeng Isabella, Dominic pikir ia harus meminta Xavier menyuruh anak buahnya mengubah pemberitahuan di pagar Isabella, dari berlibur menjadi pindah, untuk mengurangi lebih banyak pertanyaan. Karena tidak mungkin Isabella libur sedemikian lama, bukan? Part 32. Hadiah untuk sang tawanan. Isabella dan Dominic tiba di rumah mewah Dominic. Keduanya keluar dari mobil yang terparkir di halaman. Mobil pengawal parkir di belakang mobil Dominic. Randy dan Aldo keluar dari mobil dan dengan sigap mengeluarkan koper dan seluruh barang belanjaan Isabella dari bagasi mobil mereka. Meski sudah protes atas banyaknya pakaian, tas, sepatu dan perlengkapan lainnya yang Dominic beli untuknya di mall tadi, tak urung saat melihat tas-tas kertas yang begitu banyak dikeluarkan dari bagasi mobil Aldo dan Randy, Isabella tetap merasa tak nyaman, tak habis pikir mengapa Dominic membelikan begitu banyak barang untuknya. Dominic menghampiri mobil yang dikendarai Randy. Pria itu mengambil sebuah kotak yang sangat besar dari kabin tengah. Kotak tersebut dibungkus kertas kado dengan gambar bunga mawar merah. Ada pita merah di sudut kanan kotak itu. Dominic berjalan menghampiri Isabella sembari membawa kotak kado itu. Tiba di dekat si gadis, pria itu mengulurkan kotak tersebut. Isabella menatap Dominic tak mengerti. Untukmu, kata Dominic dengan tatapan tertuju ke mata Isabella. Mata Isabella melebar. Untukku. Saat Isabella berbelanja tadi, Dominic sempat menghilang sejenak dan kembali dengan kotak berbungkus kertas kado itu. Ia pikir Dominic membeli hadiah untuk adik perempuannya atau seseorang, sama sekali tidak menyangka untuknya. Dominic mengangguk.
Tapi kenapa? Isabella menatap Dominic dengan sorot bingung. Itu boneka. Supaya kau tak kesepian. Dominic menjawab dengan datar, nyaris tanpa emosi, tapi perhatian yang terselip dari perbuatannya itu perlahan-lahan menyentuh hati Isabella. Ia pun tersenyum. Terima kasih, Dom. Dominic tidak berkata apa-apa lagi, hanya mengangguk. Keduanya pun beranjak masuk ke dalam rumah. Isabella berjalan menuju anak tangga ke lantai atas sembari membawa hadiah dari Dominic. Dominic mengikutinya. Isabella tak bertanya mengapa pria itu melakukan hal tersebut. Mungkin masih ada yang ingin dibicarakan. Isabella tak mau merusak suasana hangat yang sudah terbangun di antara mereka. Karena, meski hari ini pria itu bersikap manis, bukan berarti Dominic tidak akan bersikap menyebalkan. Bisa saja apabila Isabella bertanya, Dominic akan menjawab seperti biasa, ini rumahku. Aku bebas melakukan apapun yang ku mau. Aldo dan Randy mengikuti mereka ke lantai atas sembari membawa koper dan barang belanjaan Isabella. Bawa semua barang Isabella ke kamar itu. Dominic menunjuk sebuah kamar yang ada di sayap kanan rumah. Baik, Pak, jawab Randy dan Aldo serentak. Keduanya pun membawa koper dan semua barang belanjaan Isabella ke kamar yang Dominic tunjuk. Isabella menatap Dominic bingung. Kenapa barang-barangku diletak di sana? Kamar Isabella terletak di sayap kiri, tepat di seberang kamar yang Dominic tunjuk. Mulai sekarang kamar itu menjadi kamarmu. Isabella tahu kamar yang satu itu karena ia sering membersihkannya. Kamar tersebut sangat luas dan lebih mewah dibandingkan kamar yang Isabella tempati sekarang. Ada ruangan khusus dengan lemari-lemari pakaian, bahkan rak-rak untuk memajangkan tas dan sepatu. Aku sudah nyaman dengan kamar yang sekarang, Dominic. Cobalah dulu kamar yang baru. Jika tidak nyaman, kau boleh kembali ke kamar lamamu. Baiklah. Dominic meraih hadiah yang ia beri pada Isabella tadi, lalu berjalan menuju kamar di sayap kanan itu. Isabella pun mengikutinya. Saat memasuki kamar tersebut, seluruh jendela yang menghadap halaman depan dan samping terbuka lebar. Tidak ada teralis di kamar tersebut. Dominic pasti sudah sangat yakin Isabella tidak akan melarikan diri, sebab itu pria itu mengizinkan Isabella menempati kamar yang jendelanya tak berteralis. Apakah Anda ingin kami membantu memindahkan barang-barang dari kamar sebelumnya, Nona? Tanya Randy pada Isabella. Ya, pindahkan semuanya ke sini sekarang. Dominic lah yang menjawab. Baik, Pak, sahut Randy. Lalu bersama Aldo meninggalkan kamar. Isabella menatap Dominic. Aku bisa membawa Noah semuanya sendiri, Dominic. Toh, tidak banyak. Biarkan mereka bekerja agar perut mereka tidak cepat membuncit. Meski Dominic berkata begitu, Isabella menebak alasan Dominic yang sebenarnya tak ingin ia kelelahan. Isabella mengedip terharu, entah disebabkan oleh perasaan melankolis sekembali dari rumahnya, ataupun memang kepedulian pria itulah yang menyentuh hatinya. Sikap Dominic padanya hari ini sangat manis. Apakah Dominic tak lagi ingin menyiksanya? Apa pria itu sudah menemukan pencuri berlian yang sesungguhnya? Jika benar, mengapa tidak melepaskan Isabella? Atau sikap manisnya itu hanya karena suasana hati sedang baik? Randy dan Aldo kembali, membawa barang-barang Isabella. Aku akan menjemputmu pukul 6, kata Dominic. Baiklah. Dominic meletak hadiah untuk Isabella ke atas ranjang, kemudian pria itu berlalu. Isabella duduk di bibir ranjang di kamar barunya. Di sampingnya ada kotak besar berbungkus kertas kado, hadiah dari Dominic yang belum sempat ia buka karena sibuk merapikan dan menata barang-barang di kamar baru. Dengan rasa penasaran boneka apa yang pria itu beli untuknya, Isabella mulai membuka kadonya. Saat menarik benda empuk tersebut keluar dari kotak, Isabella seketika tersenyum lebar. Boneka kodok keropi. Isabella mengelus-mengelus boneka berbulu halus dan lembut itu,
lalu memeluknya. Ia tak menyangka Dominic bisa bersikap santai juga. Ia pikir Dominic akan membelikannya boneka beruang, seperti boneka yang umum dibeli oleh para pria. Isabella memeluk boneka yang jauh lebih besar dari badannya itu. Meski selama ini bukan gadis yang tidur ditemani boneka, tapi Isabella pikir, berada di kamar rumah mewah Dominic yang besar, akan menyenangkan ditemani boneka. Pilihan pria itu membelikannya boneka sudah benar. Kemudian Isabella berbaring sambil memeluk boneka. Wajah Dominic membayang di benaknya. Isabella tak berusaha menyingkirkannya. Lelah membuatnya terlelap dalam sekejap. Pulang dari bertemu Isabella, Dominic berbaring di ranjang. Kedua tangannya diletakkan di bawah kepala. Matanya menatap lurus ke langit-langit, tapi yang mengisi pandangannya justru wajah seorang gadis cantik bermata coklat keemasan. Dominic masih ingat mata itu melebar terkejut saat ia memberinya hadiah tadi. Jangan tanya mengapa Dominic membelikan Isabella boneka. Semua terjadi begitu saja. Saat menemani gadis itu berbelanja, wajah muram Isabella mengganggu Dominic. Gadis itu tak tampak senang diajak berbelanja, berbeda dengan reaksi wanita pada umumnya. Sikap Isabella itu juga tidak sama seperti ketika berpura-pura menjadi Catherine, yang begitu bersemangat berbelanja. Diam-diam Dominic kembali berpikir apakah keduanya orang yang berbeda atau hanya memerankan karakter sesuai tuntutan. Namun Dominic bisa rasakan kesedihan Isabella tidak dibuat-buat. Semua barang mewah di hadapannya sama sekali tak mampu menyingkirkan mendung yang menyelubunginya. Rupanya Isabella masih sedih, mungkin merindukan kedua orang tuanya. Entah mengapa, Dominic ingin menghapus kesedihan itu. Itulah mengapa, mengabaikan pertanyaan tentang apakah Isabella dan Catherine adalah orang yang sama atau bukan, ia meninggalkan gadis itu untuk beberapa saat. Dominic pergi ke toko boneka dan memilih sebuah boneka keropi. Tidak ada alasan khusus memilih boneka itu. Hanya saja Dominic senang karena boneka itu terlihat lucu. Ia harap boneka itu bisa membuat Isabella tersenyum. Dan ya, meski terkejut, Isabella tersenyum tulus saat mengucapkan terima kasih padanya. Anehnya itu membuat Dominic bahagia. Sebenarnya Dominic ingin melihat reaksi Isabella membuka hadiahnya itu, tapi melihat gadis itu sudah lelah, Dominic tak ingin memaksa. Dominic mengerut kening saat teringat tiba-tiba saja ketika tiba di rumah, ia ingin Isabella pindah ke kamar yang satu lagi. Kamar itu jauh lebih besar dari kamar sebelumnya. Dominic ingin Isabella nyaman, dan ia terkejut karena bukankah selama ini prioritasnya adalah menyiksa gadis itu agar cepat mengembalikan berliannya. Anehnya sekarang Dominic tak lagi memikirkan berliannya. Ia hanya ketagihan melihat Isabella tersenyum tulus padanya. Dominic memejam dengan senyum samar melengkung di bibirnya mengingat senyum Isabella. Tak lama kemudian ia terlelap. Part 33. Makan malam yang berujung petaka. Saat sinar keemasan matahari mulai memudar, Isabella sudah siap menunggu kedatangan Dominic. Ia duduk di kursi yang ada di beranda sambil memandang langit menjelang senja yang indah. Angin sepoi-sepoi bertiup menyegarkan. Tak jauh dari Isabella, dua pengawal Dominic tampak siaga. Isabella sesekali melirik Aldo dan Randy. Ekspresi keduanya dingin dan serius. Tanpa sadar Isabella menyeringai masam. Keduanya seperti robot. Ia bahkan nyaris tak pernah berbicara dengan mereka. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Sebuah mobil sport mewah berwarna merah mengkilap memasuki halaman. Isabella sontak berdiri. Ia sudah tak sabar bertemu dengan ibu dan adik Dominic. Mengobrol dengan keduanya menyenangkan. Tak berselang lama, Dominic melangkah keluar dari mobil yang terparkir rapi. Aldo dan Randy menyapa sang atasan, tapi sama sekali tidak mendapat respons. Tatapan Dominic terpaku pada Isabella.
Anehnya itu membuat jantung Isabella berdebar tak menentu. Dominic tiba di dekatnya dan Isabella tak sadar ia menahan napas, entah karena apa. Ia menatap Dominic yang memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak tahu mengapa, Isabella berharap penampilannya malam ini tidak mengecewakan pria itu. Ia mengenakan rok selutut bermodel Rara skirt berwarna biru gelap, dipadu dengan blus berlengan pendek berwarna putih. Ia membawa tas dan memakai sepatu yang sepadan dengan pakaiannya. Untuk beberapa saat mata Dominic nyaris tak berkedip memandang Isabella, tapi pria itu tak mengucapkan sepatah kata pun, membuat Isabella bertanya-tanya, apakah ia terlihat cantik? Apakah penampilannya memuaskan pria itu? Isabella menggigit bibir dan memarahi dirinya di dalam batin. Mengapa ia mengharap pujian dari Dominic? Mengapa pendapat pria itu penting baginya? Apakah hadiah boneka Dominic sudah meluluhkan hatinya? Benar-benar gadis lemah. Ia tawanan pria itu. Ia tak boleh memiliki rasa pada Dominic. Kau sudah siap. Ayo, pergi, kata Dominic. Wajah dan suara pria itu datar. Isabella mengangguk pelan dan ia pun berjalan di sisi Dominic yang kini bergerak menuju mobil. Dominic membuka pintu mobil untuk Isabella. Terima kasih, ujar Isabella lalu masuk ke dalam mobil. Tak berselang lama Dominic menyusul. Pria itu duduk di belakang kemudi dan menyalakan mesin. Kemudian mobil bergerak meninggalkan rumah. Perjalanan diisi keheningan. Isabella hanya diam memandang jalan raya yang padat. Sekitar 40 menit kemudian, mobil Dominic tiba di rumah mewahnya. Isabella membuka pintu tanpa menunggu Dominic melakukan itu, lalu melangkah turun. Dominic pun keluar dari mobil, lalu berdiri di sisi Isabella. Ayo, kata pria itu. Isabella menoleh dan mengangguk. Ia terkejut ketika tiba-tiba tangannya digenggam oleh jari jemari yang kuat. Ia memandang tangannya, lalu mengangkat wajah dan mendapati Dominic sedang menatapnya. Kita harus terlihat mesra, kata pria itu. Isabella hanya diam. Sejujurnya dadanya berdebar tak menentu. Entah apa yang sudah terjadi padanya. Dominic menggandeng Isabella menuju rumah. Isabella mengikuti dengan dada yang setia berdebar tak menentu. Tiba di depan pintu, keduanya disambut oleh Naura, yang malam ini mengenakan celana jeans 3/4 dipadu dengan kaos berlengan sesiku. Hai, Kak Isabella, sapa Naura hangat. Isabella tersenyum. Hai, Naura. Lalu keduanya berpelukan dan saling mengecup pipi kanan kiri. Kakak sangat cantik malam ini. Naura memandang Isabella dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan sorot kagum. Kau juga sangat cantik, Naura. Naura tersenyum lebar. Ayo, masuk, Kak. Mama di dapur. Naura menggandeng Isabella memasuki rumah. Isabella menoleh sekilas pada Dominic di belakangnya. Pria itu tak memberi reaksi apa-apa. Ketika melewati ruang keluarga, tampak ayah Dominic duduk menonton siaran berita di sana. Isabella menyapa dan berbasa-basi sejenak, kemudian pergi ke dapur bersama Naura, sementara Dominic bergabung dengan ayahnya. Kirana sedang menyiapkan hidangan ke atas meja makan dibantu oleh Bilesti. Malam, Bibi Kirana, sapa Isabella. Kirana menoleh dan seketika tersenyum lebar. Isabella berjalan mendekat, lalu memeluk perempuan paruh baya dalam balutan gaun sederhana selutut yang tampak cantik dan anggun itu, dan mengecup kedua pipinya. Ada rasa hangat menjalar di dadanya. Ibu Dominic yang lembut mengingatkannya pada ibunya sendiri. Kau sangat cantik malam ini, sayang, puji Kirana. Isabella tersenyum malu-malu. Terima kasih pujiannya, Bibi. Itu bukan sekadar pujian, sayang. Kau benar-benar cantik. Lagi Isabella tersenyum. Panggil papa dan kakakmu untuk makan malam, Naura, kata Kirana pada sang putri. Oke, Ma. Naura pun berlalu. Isabella dengan sigap membantu Kirana menyiapkan piring.
Melihat itu, Kirana tersenyum dan berkata, "Kau duduk saja, sayang. Bibi yakin kau pasti lelah sudah mengurusi pekerjaanmu seharian ini." "Tidak apa-apa, Bi, aku tidak merasa lelah sama sekali. Lagi pula ini hanya pekerjaan ringan. Oh ya, mulai Senin nanti, kau tak perlu memasak lagi untuk kami," kata Kirana bertepatan dengan Dominic, Nora dan Edison memasuki ruang makan. "Kenapa, Bi?" tanya Isabella cemas. "Apa masakannya tidak enak hingga Ibu Dominic tak lagi mau makan masakannya?" Isabella ingin bertanya, tapi sekuat mungkin menahan diri karena takut bersikap lancang. "Bibi tak mau kau kelelahan, sayang. Kau juga memiliki pekerjaan yang pastinya sangat menyita tenaga dan waktumu. Seharusnya sejak awal Bibi tidak menyetujui keinginan Dominic menyuruhmu memasak. Bibi tak mau merepotkanmu, lagi pula, Bibi bosan tak punya aktivitas. Jadi mulai sekarang Bibi akan memasak sendiri." "Aku tak merasa direpotkan, Bi." Meski melelahkan, Isabella senang memasak untuk keluarga Dominic, apalagi setelah ia mengenal mereka. Kirana menggeleng. "Bibi sudah membuat keputusan, kau harus menurut, oke?" Sifat Kirana yang tegas dan tak mau dibantah itu begitu mirip Dominic, pikir Isabella. Sekarang Isabella tahu dari mana Dominic mewarisi sifat itu. Isabella memandang Dominic meminta persetujuan. Bagaimanapun memasak untuk keluarga pria itu adalah hukuman untuknya. Dominic tidak memberi reaksi apa-apa. "Kau boleh datang ke sini setiap akhir pekan dan kita bisa memasak bersama, Bella," imbuh Kirana. Isabella pun mengangguk. "Baiklah, Bibi." Di atas meja terhidang berbagai masakan lezat seperti sayur capcay, ikan bakar, kepiting dan juga kerang. "Ayo, dimakan, Bella," kata Kirana. "Ya, Bibi." "Terima kasih," balas Isabella. Semua mulai makan. Isabella mengambil sayur capcay dan ikan bakar, lalu mulai makan. Tiba-tiba Dominic mengambil kerang dan menaruhnya di piring Isabella. Isabella memandang Dominic yang duduk di sisinya. Sepertinya pria itu sedang berusaha menunjukkan sikap mesra di hadapan keluarganya. Jadi, Isabella pun berucap pelan, "Terima kasih, Dominic." Isabella melanjutkan makan, tapi ia sama sekali tidak menyentuh kerang di piringnya. "Kenapa kau tak makan kerangnya, Bella? Tidak suka? Atau tidak enak?" tanya Kirana. Isabella menahan ringisan. Apa yang bisa ia katakan? Bahwa sebenarnya ia tidak boleh makan kerang. Akan tetapi, mengatakan itu akan memojokkan Dominic. Keluarga pria itu akan bertanya-tanya mengapa Dominic tidak tahu tentang itu. Isabella dapat merasakan semua mata tertuju padanya, termasuk Dominic yang duduk di sisinya. Jadi, Isabella hanya tersenyum tipis dan berkata, "Suka, Bibi." Isabella tak berbohong. Ia memang suka makan kerang, hanya saja tidak boleh. Dengan berat hati, Isabella pun memakan kerang tersebut. Dengan pasrah berharap, kali ini saja, tubuhnya tidak bereaksi seperti sebelumnya. Part 34. Kebenaran yang mulai terungkap. Usai makan malam, Dominic dan kedua orang tuanya, juga Isabella, duduk-duduk di ruang keluarga, sementara Nora pamit ke kamar. Dominic yang duduk tepat di depan Isabella, diam-diam memperhatikan gadis itu yang sedang berbicara dengan sang ibu. Kening Dominic berkerut saat melihat Isabella yang tampak gelisah. Lalu tiba-tiba gadis itu memejam sambil memegang dada. Napasnya memburu. "Isabella, ada apa?" Kirana yang duduk di sisi Isabella memandang gadis itu dengan bingung sekaligus cemas. "Rumah sakit. Tolong bawa aku ke rumah sakit," kata Isabella dengan suara terputus-putus. Dominic dengan cepat bangkit dan menghampiri Isabella. "Isabella, kau kenapa? Kau sakit? Sakit apa?" Kirana menyentuh tangan Isabella dengan panik. "Dominic, bawa Isabella ke rumah sakit sekarang," kata Edison.
Bertepatan dengan itu, mata Isabella terpejam dan gadis itu kehilangan kesadaran. Bella, Bella. Dominic dan ibunya dengan panik memanggil nama Isabella. Sementara sang ayah berdiri dan mendekat, memandang dengan cemas. Dominic dengan sigap membopong Isabella dan berlari membawanya keluar dari rumah, diikuti oleh Kirana dan Edison. Mereka tiba di mobil Fortuner putih Dominic. Kirana membuka pintu penumpang di belakang kemudi. "Mama akan bersama Bella di belakang," kata Kirana. Dominic memasukkan Isabella ke dalam kabin tengah, lalu Kirana masuk dan memeluk Isabella yang tak sadarkan diri. Dominic masuk ke balik kemudi, sementara Edison duduk di sampingnya. Panik bercampur khawatir, Dominic mengendari mobilnya dengan kecepatan tinggi menuju rumah sakit. Alergi kerang. Dominic memandang Isabella yang terbaring di ranjang ruang VIP rumah sakit dengan perasaan kelam. Kedua mata Isabella terpejam. Tampak selang infus terpasang di tangan kiri gadis itu. Beberapa jam telah berlalu. Kondisi Isabella kini sudah stabil. Kedua orang tua Dominic pun sudah pulang. Dominic yang duduk di kursi di sebelah kanan ranjang Isabella, mengusap muka dengan kedua tangan. Ia merasa bersalah. Jika ia tidak berusaha perhatian, semua ini pasti tak akan terjadi. Niatnya yang ingin pamer kedekatan dengan Isabella berakibat sangat buruk. Isabella pasti tak bisa menolak memakan kerang tersebut karena tak mau ketahuan kalau Dominic tak tahu apa-apa tentangnya. Dominic menyentuh lembut tangan kanan Isabella. Ia membelai pelan. Di dalam hati berjanji, akan mencari tahu semua tentang Isabella, terutama apa yang tidak boleh dimakan oleh gadis itu, agar kejadian seperti ini tak terulang. Isabella membuka mata perlahan-lahan. Yang pertama memenuhi pandangannya adalah langit-langit polos berwarna putih. Sulur matahari pagi memasuki ruangan melalui jendela. Isabella memejam mata sejenak. Saat membuka mata kembali, ia memandang ke sekeliling, lalu menyadari dirinya berada di rumah sakit. Dominic tampak tertidur di kursi dengan kepala di pinggir ranjang. Apa yang terjadi? Kemudian Isabella ingat, ia alergi kerang. Dominic dan keluarganya pasti panik melihatnya tak sadarkan diri. Isabella merasa bersalah telah merusak acara akhir pekan keluarga Giovanni. "Dominic," panggil Isabella dengan suara parau dan lemah. Dominic masih lelap, tapi perlahan-lahan pria itu bangun dan membuka mata. "Isabella, kau sudah siuman. Maaf aku merepotkanmu," bisik Isabella pelan. Dominic menggeleng. "Ini salahku. Bagaimana keadaanmu?" "Masih sedikit pusing dan mual. Aku akan memanggil dokter." Dominic memanggil dokter dan perawat dengan cara menekan tombol khusus di ruangan tersebut. Tak lama kemudian dokter dan perawat datang dan memeriksa Isabella. Isabella dirawat 2 hari di rumah sakit. Selama itu, Dominic nyaris tidak pernah meninggalkannya. Kedua orang tua pria itu, juga adik semata wayangnya beberapa kali membesuk. Diam-diam hati Isabella tersentuh dan membuatnya berharap, seandainya saja ia bisa mendapatkan perhatian dan kasih sayang keluarga Giovanni selamanya. Sayangnya itu tak akan terjadi. Ia hanya tawanan. Ia hanya kekasih pura-pura Dominic. Saatnya nanti, ia harus rela kehilangan perhatian dan kehangatan dari keluarga Giovanni. Memikirkan itu membuat Isabella sedih. "Kau tampak sedih. Kenapa? Apa ada yang sakit?" tanya Dominic khawatir. Keduanya sedang berada di dalam mobil dalam perjalanan pulang dari rumah sakit Senin pagi itu. Isabella menoleh memandang Dominic sejenak, lalu menggeleng. Ia berpaling dan memandang keluar jendela. Sikap Dominic kini sangat manis. Entah merasa bersalah, atau benar-benar peduli dan mencemaskannya. Tapi yang jelas, perilaku pria itu menyentuh hati Isabella. Dominic ternyata tak sekejam dan sejahat yang ia pikirkan selama ini. "Isabella, kau yakin baik-baik saja?"
Isabella tak berusaha memandang pria itu. Ia mengangguk pelan, hening. Dominic tak bertanya apa-apa lagi. Hanya sesekali memandang Isabella sembari mengendara. 20 menit kemudian mobil Dominic memasuki gerbang rumah mewahnya. Begitu mobil terparkir di halaman, pria itu segera melangkah keluar lalu membukakan pintu untuk Isabella. "Terima kasih," ujar Isabella. Dominic tidak merespons. Pria itu memegang tangan Isabella, menuntunnya menuju rumah dengan penuh perhatian. Isabella tentu saja bisa berjalan sendiri, tapi Dominic mengabaikan protes kecilnya tentang itu. Dominic mengantar Isabella sampai ke kamar. Ia mendudukkan gadis itu di bibir ranjang. "Kau istirahat saja. Nanti aku pesankan makanan. Selain kerang, kau alergi apa lagi?" tanya Dominic. "Hanya kerang." "Baiklah, aku akan ke kantor. Aku akan kembali siang nanti sekalian membawakanmu makan siang." "Tak perlu repot-repot, Dominic. Aku tak merasa repot. Lagi pula karena kau begini. Sudah sepantasnya aku bertanggung jawab melayanimu." Sikap baiknya hanya karena merasa bersalah, pikir Isabella sedih. Aneh. Ia berharap Dominic merasa lebih dari itu, misalnya karena mencemaskannya sebagai seorang pria terhadap wanitanya. Isabella pikir ia pasti sudah gila karena mengharapkan itu. Atau sakit membuatnya menjadi lemah hingga mengharapkan hal yang tak masuk akal, hal-hal yang mustahil. "Terima kasih, Dominic." Dominic tiba di kantor menjelang pukul 10 pagi. Ia langsung menuju ruangannya. Saat duduk di balik meja kerja, tatapan Dominic menangkap sebuah paket berbentuk persegi dan dibungkus kertas berwarna coklat polos. Di paket tersebut tertera nama yang dituju adalah dirinya. Dan pengirimnya, Catherine. Dominic tercenung. Jantungnya seketika berdegup lebih cepat. Apa mungkin di dalamnya isinya adalah berlian? Dengan tak sabar dan sedikit kasar, Dominic membuka paket tersebut. Dan ia pun terpaku. Dugaannya benar. Kalung berlian langka tersebut terpampang di sana. Apakah Isabella yang mengirim ke kantornya? Akan tetapi itu tidak mungkin. Isabella ditawan olehnya tanpa alat komunikasi apapun. Lagi pula selama 2 hari ini gadis itu sakit dan terus bersamanya. Isabella tak punya kesempatan mengirim paket tersebut atau meminta orang yang dipercaya melakukannya. Ini artinya pengirimnya adalah Catherine. Dominic belum sempat bertemu Xavier untuk memastikan kecurigaannya akhir-akhir ini bahwa Isabella dan Catherine adalah 2 orang yang berbeda dan meminta sahabatnya itu memeriksa ulang. Kini bukti bahwa kecurigaannya itu benar menamparkan wajahnya dengan telak. Dengan cepat Dominic menekan interkom, bertanya pada sekretarisnya kapan paket itu diterima. Lavanya mengatakan bahwa paket tersebut diterima oleh security hari Minggu sore. Itu artinya Isabella sedang di rumah sakit bersamanya. Dominic nyaris tak pernah meninggalkan Isabella. Jadi gadis itu tak mungkin punya kesempatan meminjam alat komunikasi kepada perawat untuk menghubungi seseorang agar mengirim berlian tersebut. Isabella juga tidak bisa melakukan itu saat acara makan malam di rumah Dominic. Sejak tiba di rumah keluarga Giovanni, sampai Isabella tak sadarkan diri, Dominic selalu bersamanya. Dominic menghela napas kasar. Bisa dipastikan Catherine lah yang mengirim berlian itu kepadanya. Mungkin gadis itu akhirnya menyerah karena tak bisa menjualnya. Berlian tersebut memiliki nomor seri, jadi dengan mudah melacak pemiliknya, yakni Dominic. Tidak ada yang berani membelinya tanpa sertifikat, apalagi dari orang sembarangan. Dominic meraih ponsel dari saku celana dan menghubungi Xavier. "Halo," sahut Xavier di ujung sana dengan suara parau, jelas sedang tidur dan terbangun oleh panggilan Dominic. "Aku mendapatkannya." "Apa?" tanya Xavier bingung. "Berlian itu, Xavier." "Ah, bagus. Kau seharusnya menyimpan berita gembira itu sampai beberapa jam lagi.
Kau mengganggu tidurku, brengsek. Dominic mendesah gusar. Sepertinya kau salah mengidentifikasi orang. Apa maksudmu? Tanya Xavier masih dengan suara setengah mengantuk. Isabella bukan Catherine. Apa? Mereka berdua adalah dua orang yang berbeda. Tak ada respons apapun dari Xavier kecuali suara-suara samar akan sebuah aktivitas. Dominic tebak Xavier kini benar-benar terbangun dari tidur setengah sadarnya. Xavier, Xavier berdeham. Maksudmu Isabella bukan Catherine? Ya, mengapa kau berpikir seperti itu? Catherine mengirim berliannya ke kantorku. Yah, mungkin Isabella diam-diam melakukan itu. Saat itu Isabella di rumah sakit bersamaku. Lagi pula dia tak punya alat komunikasi untuk menghubungi siapapun. Itu tidak mungkin. Aku sudah menyelidikinya dengan benar. Dia anak tunggal. Sepertinya kali ini kau salah besar, Xavier. Aku ingin kau menyelidik ulang. Xavier menghela napas panjang. Aku tak pernah salah selama ini. Seharusnya kali ini juga tidak. Tapi baiklah, aku akan menyelidik ulang. Terima kasih, sobat. Dominic mengakhiri panggilan. Ia tercenung memandang ponsel di tangan yang layarnya perlahan-lahan menggelap. Dominic teringat bagaimana kerasnya Isabella menyangkal kalau bukan dia yang mencuri berlian tersebut, dan bagaimana Dominic menganggap semua itu hanya lakonan semata. Perasaan bersalah menghantam dada Dominic dengan keras saat teringat bagaimana ia menyiksa gadis itu bekerja keras menjadi pengurus rumah sekaligus juru masak keluarganya. Dominic menghela napas berat dan mengusap muka dengan kedua telapak tangan. Buruk, perasaannya sangat buruk. Kesalahan Xavier mengidentifikasi orang berbuntut penderitaan bagi orang yang tak bersalah. Dominic sangat mempercayai Xavier. Pria itu bekerja sangat bagus di bidangnya. Mereka sudah lama berteman dekat. Bukan satu dua kali Dominic mengandalkan Xavier dalam banyak hal penting dan genting. Seperti kata Xavier, pria itu tak pernah salah selama ini. Namun rupanya kali ini sahabatnya itu harus menelan pil pahit bahwa kinerja buruk. Dan akibatnya Dominic harus menanggung perasaan bersalah. Part 35. Saat Dominic tak ingin kehilangan Isabella. Matahari siang bersinar terik. Dominic melangkah keluar dari mobil Range Rover berwarna merahnya sembari menenteng makanan untuk makan siang dirinya dan Isabella. Sepanjang perjalanan menuju ke kamar Isabella, pikiran Dominic penuh oleh kenyataan yang ia dapat hari ini. Isabella bukan Catherine. Ia bersalah pada Isabella. Siapa Catherine sebenarnya? Apakah saudari kembar Isabella? Dominic tidak sabar menunggu informasi dari Xavier. Sementara itu, meski belum mendapat informasinya, Dominic yakin Isabella bukanlah Catherine. Jadi sepertinya hari ini menjadi hari terakhir ia menawan Isabella. Ia harus melepaskannya, karena bukan gadis itu yang mencuri berliannya. Langkah Dominic terhenti di anak tangga menuju lantai atas. Ia terdiam. Membayangkan tidak bertemu Isabella lagi membuat perasaan Dominic menjadi muram. Dominic membayangkan hari-hari yang akan ia lewati tanpa Isabella dan seketika merasa hampa. Mungkin terdengar gila, tapi ia tak siap kehilangan Isabella secepat ini. Gadis itu telah mewarnai hari-harinya yang abu-abu dengan mulut tajamnya. Dengan kehadirannya, dengan suasana hati yang berubah semakin kelabu, Dominic melanjutkan langkah menapaki anak tangga. Tiba di depan pintu kamar Isabella, terlihat Randy berjaga di sana. Pengawalnya itu menyapa, tapi Dominic tak membalas. Ia mengetuk pelan pintu kamar Isabella, tanpa sadar menyeringai samar. Ironis, kini ia berubah sopan. Dulu, pasti ia langsung membuka pintu tanpa peduli pada privasi sang tawanan. Meski tak terdengar jawaban, Dominic membuka pintu. Tampak Isabella sedang berbaring di ranjang. Dominic melangkah masuk dan menutup pintu, lalu berjalan menuju ranjang. Tiba di sana,
Ia melihat mata gadis itu terpejam. Isabella tidur. Gadis itu masih dalam masa pemulihan. Untuk beberapa saat Dominic hanya berdiri di samping ranjang. Wajah Isabella masih sedikit pucat. Untuk kesekian kalinya hati Dominic teriris rasa bersalah. Karena dirinya, Isabella sakit. Perlahan, tak ingin membangunkan Isabella yang masih lelap, Dominic meletakkan makanan yang dibawanya ke atas nakas, lalu duduk di bibir ranjang. Tatapannya terpaku di wajah Isabella yang damai. Tanpa sadar, tangan Dominic terjulur dan mengusap lembut wajah tawanannya itu. Kulit wajah Isabella begitu halus dan mulus, nyaris tak ada jerawat dan noda hitam. Meski tanpa riasan, gadis itu masih terlihat sangat cantik. Elusan jari jemari Dominic merampat ke dahi Isabella. Ia menyingkirkan poni gadis itu ke samping. Lalu jemarinya mengelus hidung mancung Isabella, turun ke bibir ranumnya. Bibir itu begitu seksi. Dominic ingat ia pernah menciumnya dengan paksa. Sekarang, Dominic bertanya-tanya, apa rasanya jika Isabella membalas ciumannya? Apa akan terasa seperti terbang ke awang-awang? Tiba-tiba ada keinginan kuat mencium gadis itu lagi. Bahkan memeluknya. Dominic tahu ia makin tidak rasional. Keinginannya makin aneh, karena selama ini ia tak pernah merasa seperti itu pada gadis manapun, selain kekasihnya di masa lalu. Namun Dominic tak kuasa menahan gejolak di dadanya. Semakin memikirkan harus melepaskan Isabella dan kehilangannya, timbul kesadaran bahwa ia ingin memilikinya. Isabella bergerak pelan. Dominic tersadar dan dengan cepat menarik tangannya, lalu berdiri. Mata gadis itu bergerak-gerak, lalu terbuka. Dominic menatap Isabella tanpa senyum. Apa tidurmu nyenyak? Isabella bangkit dan duduk di tengah ranjang. Apa yang kau lakukan di sini? Aku membawa makan siang untukmu. Ah, maaf, merepotkanmu. Tidak repot sama sekali. Bagaimana kondisimu? Yah, sudah jauh lebih baik. Syukurlah. Dominic mendesah lega. Ayo, makan. Aku beli bubur ayam. Aku akan menyuruh Randy mengambil mangkuk dan sendok. Tak perlu. Aku ingin makan di ruang makan saja, Dominic. Aku tak mau kau kelelahan turun naik tangga. Isabella tersenyum. Aku tidak akan kelelahan. Lagi pula kondisiku sudah membaik. Baiklah, kata Dominic setelah menimbang beberapa saat. Isabella turun dari ranjang dan ke kamar mandi untuk cuci muka, lalu keduanya pun turun ke lantai bawah. Aku bingung harus membeli apa untuk makan siangmu. Karena kau dalam masa pemulihan, aku pikir bubur ayam kampung baik untukmu, aku harap kau suka. Selain itu, aku juga membeli roti dan keik, barangkali nanti kau lapar sebelum makan malam, kata Dominic saat meletak makanan yang ia bawa tadi ke atas meja makan. Terima kasih, Dominic. Dominic hanya mengangguk samar. Aku akan mengambil mangkuk dan sendok. Aku saja, kata Isabella. Tidak, kau duduk saja. Dominic menarik kursi lalu mendorong pelan Isabella agar duduk. Setelah itu pria itu mengambil mangkuk dan sendok. Saat kembali, kening Isabella berkerut melihat Dominic membawa 2 buah mangkuk. Kenapa 2? Untuk kau dan aku. Kau belum makan. Ya, Isabella tak berkata apa-apa lagi. Dominic menuang bubur yang dibelinya ke mangkuk. Keduanya pun makan sambil sesekali mengobrol ringan. Saat keduanya selesai makan, Dominic mengambil air putih hangat untuk Isabella. Terima kasih, Dominic. Untuk kesekian kalinya, Isabella terharu. Mungkin sakit telah membuat perasaannya menjadi sangat lemah. Lalu Dominic meraih mangkuk bekas bubur Isabella. Apa yang kau lakukan? Isabella menahan mangkuk tersebut. Aku akan mencucinya. Tidak, jangan. Aku yang akan mencucinya. Isabella bangkit dan mendorong mundur kursinya, tapi Dominic menahan gerakan itu dan menekan pelan bahunya, memaksanya kembali duduk. Dominic, aku tak mungkin membiarkanmu mencuci piring,
kata Isabella. Kenapa tidak? Kau bos besar. Dominic menyeringai. Tanpa mengacuhkan Isabella, pria itu membawa 2 mangkuk ke bak cuci piring. Nanti bajumu basah. Namun Dominic tak memedulikan itu. Pria itu melepas jasnya dan menyampirkan ke sandaran kursi, lalu menggulung ujung lengan kemejanya ke siku. Isabella pun akhirnya membiarkan pria itu mencuci piring. Diam-diam ia memperhatikannya dengan haru. Dominic bersikap begitu manis. Tanpa sadar Isabella menyentuh dadanya. Ia mulai khawatir akan jatuh cinta pada pria itu. Beberapa menit kemudian Dominic selesai mencuci piring dan kembali ke meja makan. Isabella yang sedang meneguk air putih hangat, memandang pria itu. Terima kasih, Dominic. Dominic mengangguk. Aku rasa kau harus minum obat lagi. Ya, Isabella mengangguk. Omong-omong, Dominic, saat di rumah sakit kemarin, aku bertanya pada dokter, apakah benturan di kepala yang mengakibatkan gegar otak akan membuat orang tersebut amnesia? Ya, aku ingat kau bertanya demikian saat dokter memeriksamu sebelum kita meninggalkan rumah sakit. Kenapa? Isabella memutar-mutar gelas air putihnya yang bersisa separuh, setengah ragu memulai percakapan karena topik yang akan ia bahas akan membuat mereka berdebat, dan suasana damai yang tercipta akan rusak. Namun ia tak bisa menahan diri untuk membahasnya. Beberapa bulan lalu aku mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motor, kepalaku terbentur yang mengakibatkan gegar otak. Dominic menatap Isabella dengan cemas. Apa kepalamu sekarang masih sakit? Isabella menggeleng. Tidak lagi. Aku sudah sembuh sepenuhnya. Syukurlah, desah Dominic lega. Tadinya aku berpikir kecelakaan itu membuatku amnesia. Sehingga aku lupa tentangmu dan berlian itu. Tapi dokter mengatakan, gegar otak yang disebabkan benturan yang tidak terlalu kuat, tak mungkin membuatku amnesia. Kalaupun amnesia, hanya sekitar 24 jam saja. Petik 2. Wajah Dominic seketika berubah muram. Isabella bertanya-tanya mengapa pria itu bereaksi seperti itu. Biasanya bila menyangkut soal berliannya, Dominic berubah menjadi sangat tegas. Tak terbantahkan. Jadi, Dominic, bisa dipastikan bukan aku yang mencuri berlianmu. Kita benar-benar tak saling kenal sebelumnya. Mungkin ada orang yang mirip denganku. Lagi-lagi Dominic hanya diam. Kau harus menyelidikinya. Aku mohon. Aku benar-benar bukan pencuri berlianmu, Dominic. Dominic menghela napas berat. Baiklah. Aku akan menyelidikinya. Isabella menatap Dominic dengan sorot tajam. Tak percaya pria itu tak mendebatnya dan menurut begitu saja. Apa karena ia sedang dalam masa pemulihan? Atau pria itu hanya mengatakan apa yang ingin ia dengar dan sebenarnya tak akan menyelidik ulang sama sekali? Isabella ingin mengatakan isi pikirannya, tapi kemudian menahan diri, berharap Dominic tidak membual semata. Terima kasih, Dominic. Aku harap kau segera mendapat jawabannya. Aku tak sabar kembali ke rumahku. Dan aku harap waktu berhenti agar aku tak perlu melepaskanmu, batin Dominic. Ia memandang Isabella yang duduk di hadapannya. Reaksi gadis itu yang terlihat sangat bahagia akan segera bebas, anehnya membuat Dominic sakit. Ia ingin Isabella merasakan seperti yang ia rasa, yakni tidak ingin berpisah. Aku akan kembali ke kantor, kata Dominic sembari berdiri. Baiklah. Terima kasih untuk makan siangnya, Dominic. Hati-hati di jalan. Dominic tak merespons lagi. Ia mengambil jasnya yang tadi disampir di sandaran kursi, kemudian berlalu dengan perasaan gundah. Bersambung. Disclaimer. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi cerita ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Eva Ting. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cerita ini adalah fiktif. Bila ada kesamaan nama tokoh,
organisasi, dan tempat kejadian, itu hanyalah kebetulan belaka. Penulis tidak berniat menyinggung siapapun. Hai teman-teman, terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan cerita ini. Terima kasih juga untuk semua dukungan berupa like, komentar, dan subscribe. Untuk yang belum subscribe, yuk subscribe sekarang agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa juga ikuti Instagram dan TikTok aku. Anyway, novel-novel romantisku yang lainnya juga tersedia dalam bentuk PDF. Untuk pemesanan, hubungi WhatsApp aku dengan ID Evating. Sekali lagi terima kasih, dan sampai jumpa di part selanjutnya.